Jingti, pembuatan pisau pendek ini akan diserahkan padamu. Tenang saja, Raja. Aku telah mengumpulkan seluruh pandai besi terbaik. Tidak akan menyanyiakan niat baik Xiao Jiu. Sejak hadirnya Xiao Jiu di sini, suasana Raja. hatiku menjadi sangat baik. Benarkah? Raja, Pelan-pelan saja. Raja. Katakan, ada apa? tadi pemimpin Bai mengabarkan bahwa wanita yang menyebabkan Anda jatuh ke kolam sudah ditemukan. Aku hanya tidak ingin Anda kembali ke penjara. Tempat yang kosong selama ratusan tahun. Begitu dingin dan menyedihkan. Raja tidak cocok ada di sana. Kau perhatian sekali. Aku tidak memiliki keinginan apapun. Hanya ingin terus ada di samping Raja. Corak bunga di dahimu seperti sayap Phoenix yang terbuka. Corak bunga ini adalah tanda kelahiranku. Karena warnanya terlalu mencolok, aku takut kalau menimbulkan masalah. Sehingga aku terpaksa menyembunyikannya. Oh, bagus. Kau benar. Kecantikan ini memang tidak seharusnya diperlihatkan sembarangan. Menteri Internal? Bai Xiaojiu berbudi baik dan bersifat cemerlang. Diberi gelar selir dan tempatkan di istana Yuhua. Bukankah ini terlalu cepat? Kenapa kau bilang begitu? Kau tidak mau? Aku mau. Terima kasih banyak atas kebaikan Raja. Baguslah kalau kau mau. Lapor, Raja. Selama ini, jika ingin mengangkat selir, maka perlu dilacak latar belakangnya dahulu. Jika begitu cepat, takutnya akan melanggar tradisi. Xiao Jiu telah 2 kali menyelamatkan nyawaku dan sangat berjasa. Aku bahkan tidak tahu harus memberinya hadiah apa. Gelar selir saja, rasanya kurang. Ini... Selamat kepada Raja. Selamat selir Jiu. Nona baik-baik saja. Simi, aku tidak akan bertindak semaunya lagi. Setelah kehidupan Kaisar selesai dan dia pun terbangun, dia tidak akan mengingatnya lagi.
Aku ingat. Apa semua ingatan di istana Taichen kurang berkesan? Siming, kali ini aku tidak akan menghadapinya dengan obsesiku lagi. Kali ini aku membantu Chow Mengsi menjalani misi cintanya. Aku tidak akan mengganggu misi cinta milik Kaisar. Kau sedang menerima hukuman. Semakin lama di alam manusia, semakin sulit lukamu sembuh. Ingatlah, jangan membiarkan perasaanmu berlebihan. Aku akan segera menyelesaikannya. Ibunda? Aku memberi salam pada Ibunda. Ran-Er sudah tiba. Duduklah. Ran-Er, aku mendengar bahwa kau mengangkat satu selir lagi. Aku datang untuk melaporkannya. Ibunda, selir ini pernah menyelamatkan nyawaku. Membalas budi itu cukup diberikan jabatan dan hadiah saja. Apa baik jika diangkat sebagai selir? Ibunda, dia tidak memiliki niat jahat apapun padaku. Kalau tidak, mana mungkin dia menyelamatkanku? Aku merasa... Ibunda, dengan adanya dia, aku merasa senang sekali. Aku ingin dia tetap tinggal di istana. Kau ini benar-benar sama dengan ayahandamu. Aku menasihatimu demi keselamatanmu dan juga keselamatan negara Chengyu. Jika kau ingin dia tetap di sini, amati dulu beberapa hari baru memutuskan. Sebaiknya tunda dulu upacara pelantikannya. Terima kasih atas izin Ibunda. Salam kepada Nona. Nona, apakah Anda menyukai para pelayan ini? Siapa namamu? Nama hamba Muyun. Aku memilihnya. Baik. Nona, apa warna sarung ini bagus? Lumayan. Muyun, corak kupu-kupu di belakang lehermu itu menarik juga ya? Ini adalah tanda lahir. Hamba sudah memilikinya sejak dilahirkan. Memang aneh juga. Setiap terbangun dari mimpi, tanda lahir ini akan terasa panas. Mimpi? Mimpi apa? Sejak kecil hamba selalu memimpikan hal yang sama. Di dalam mimpi, hamba adalah seekor kupu-kupu yang dihukum karena membuat kesalahan. Ada seorang wanita yang menyelamatkan hamba, tapi di dalam mimpi tidak jelas bagaimana rupa wanita itu. Apa Muyun adalah kupu-kupu Mufang yang saat itu dihukum? Kita tidak pernah bertemu, tapi berjodoh untuk bertemu. Hiasan rambut ini aku berikan untukmu. Nona, hamba tidak melakukan apapun. Bagaimana bisa menerima hadiah yang berharga ini? Simpan saja hadiah ini dariku. Baiklah, Nona baik sekali terhadap Muyun. Siapkan satu wadah air ya. Hari ini aku agak lelah dan merasa tidak enak badan. Apa Nona ingin makan dulu baru mandi? Tidak usah, tapi aku sudah makan camilan. Makannya nanti saja. Benar, malam ini pasti Raja datang dan akan makan malam bersama Nona. Muyun melupakannya. Nona, Muyun akan menyiapkan air untukmu. Raja, apakah Anda sedang melukis saat pertemuan Anda dengan selir Ciu? Dulu aku tidak berani melukis karena pandanganku terhadapnya masih buram. Setelah bertemu Xiao Jiu yang asli,
Semuanya pun menjadi jelas. Raja, lalu malam ini... Istana Yuehua. Setelah tintanya kering, bungkuslah dan letakkan di aula Muning. Baik. Jodoh itu memang ajaib. Tiba-tiba aku berjodoh dengan kupu-kupu Mufang, tapi tidak berjodoh dengan Kaisar. Feng Chu, kau jangan sampai terbawa perasaan ya. Raja itu bukanlah Kaisar yang sesungguhnya. Segera bereskan semua ini agar cepat kembali ke keadaan semula. Jangan berpikir macam-macam. Raja tiba. Salam Raja. Bangunlah. Di mana Selir Jiu? Raja, Selir Jiu sedang di pemandian. Oh. Kalau begitu, aku akan menunggunya di sini. Apa Selir Jiu sudah terbiasa? Apa ia kekurangan sesuatu? Raja, Selir Jiu baru saja pindah kemari hari ini. Oh. Aku terlalu panik ya. Terlalu panik. Kau awasi istana Yuehua ya. Kalau ada kekurangan sesuatu, segera kau ambilkan di aula Muning ya. Jangan ketahuan orang lain. Baik. Salam Raja. Tidak perlu begitu. Kalian keluarlah. Ayo pergi, ayo. Kembali. Kau adalah selirku. Artinya kita adalah suami istri. Tidak perlu begitu kaku. Suami istri? Aku pertama kali menjadi istri seseorang. Jadi aku belum terbiasa. Ibunda mengizinkanmu tinggal di istana, tapi menunda upacara pelantikanmu. Beberapa hari ini, tolong bersabarlah. Bakti itu yang paling penting. Ucapan Ibu Suri sudah seharusnya Anda patuhi. Lagi pula, aku tidak peduli gelar atau posisi. Tapi aku peduli. Aku ingin menjemput keluargamu datang ke kota untuk mengurangi kecurigaan ibunda. Dengan begitu kau bisa mengikuti upacara. Bagaimana? Apa aku harus bilang kalau orang tuaku sudah meninggal? Cobaan ini tidak sesuai dengan sifatku. Sulit sekali untuk pura-pura. Tamat kalau semuanya terbongkar. Aku tinggal di lembah dan tidak memiliki surat tinggal resmi. Lagi pula orang tuaku selalu bepergian. Jadi sulit untuk menemui mereka. Oh, begitu ya? Ternyata sulit juga. Tapi aku masih ingin mengirim orang untuk pergi ke rumahmu. Bagaimana jika kebetulan mereka pulang? Terima kasih atas kebaikan Raja. Tapi rumahku itu di daerah terpencil, sulit dicari. Aku akan menggambarkan peta tempat tinggalku. Nanti aku berikan pada Raja. Baik. Xiaojiu, kau semakin dilihat, semakin cantik saja. Orang bilang Selirwan adalah wanita tercantik, tapi ku bilang wanita yang tercantik adalah dirimu. Raja terlalu berlebihan. Aku tidak pantas. Tentu saja pantas. Aku bukan orang yang mementingkan kecantikan wanita. Tapi sejak bertemu denganmu di dalam air, aku langsung menyukaimu. Aku tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Dia mengatakannya dalam wujud kaisar. Siapa yang tahan? Apa yang kau lakukan?
Raja tidak mementingkan kecantikan seorang wanita. Itu kebalikan dengan aku. Tolong jangan tatap aku seperti itu. Kau? Kau orang pertama menggunakan kecantikan untuk mendeskripsikanku. Ada apa? Sepertinya aku masuk angin. Aku takut Anda bisa tertular. Kalau begitu sekarang biar aku panggilkan tabib ya. Tidak usah. Ini hanya batuk biasa. Istirahat juga nanti sembuh. Oh. Ya, kalau begitu istirahatlah. Karena belum resmi diangkat, sebaiknya aku tidak terlalu lama di sini. Aku akan datang lagi lain hari. Istirahatlah. Tidak perlu mengantar. Baiklah, Raja. Raja, di depan adalah istana Wan Yun. Apa Anda ingin mengunjungi Selirwan? Tidak perlu. Kau urus saja baik-baik segala keperluan Selirwan. Baik, Raja. Berangkat kaulah Muning. Nona, hamba mendengar bahwa Raja mempersunting seorang selir. Tapi karena Ibu Suri menolak, jadi tidak mengadakan upacara resmi. Raja tidak mengunjungi Anda, tapi dia... Semalam kau tidak mendapat informasi apapun, malah mengurusi hal ini. Di istana selir banyak wanita cantik, apa urusannya dengan kita jika Raja menyukai seseorang? Urus saja masalah utamanya. Apakah maksud Nona benda ini? Kalau orang lain mengetahuinya, pasti akan mentertawakanku. Tapi aku memang menyukainya. Wangi sekali. Memang wangi sekali. Salam, Raja. Aku sudah mencium aromanya sejak lama. Aku adalah orang pedesaan yang suka makanan seperti itu, sehingga Raja mentertawakan aku. Kenapa tertawa? Apakah aku beruntung dan memiliki kesempatan untuk mencicipi ubi bakar buatan Xiao Jiu? Raja suka makan ubi bakar. Tentu saja. Kalau begitu baguslah. Ini. Enak. Bagus kalau Raja suka. Manis dan lembut. Benar-benar enak. Ayo. Duduklah. Semua selir-selirku menyukai makanan mahal. Pergilah. Kaulah wanita pertama yang menyukai ubi bakar. Aku menyukai ubi bakar karena seseorang pernah membakarnya khusus untukku. Oh, Itu adalah ubi bakar terenak yang pernah aku makan. benarkah? Oh,
Berarti orang ini sangat hebat. Hanya dengan Ubi Bakar saja dapat membuat Xiao Jiu begitu mengingatnya. Sebenarnya ingatan itu bisa membohongi kita sendiri. Setelah waktu berlalu, setelah dipikir ulang, kita baru sadar ingatan tentang kita hanya tersisa sedikit. Aku menjadikan sepotong ingatan ini sebagai harta karun. Ada banyak hal yang berubah menjadi obsesi. Tetapi akan menjadi bagus kalau menyimpan memori itu sebagai rasa, ya kan? Oh, Dan rasa ini akan berubah menjadi semacam kemampuan. Seperti waktu kita masih kecil dan pertama kali memakan masakan ibunda. Rasanya masih familiar saat dikenang setelah bertahun-tahun lamanya. Seperti ubi bakar yang dipanggang oleh orang itu untukku. Meski ada begitu banyak rintangan, asal aku ingat rasa itu lagi, aku merasa tenang dan bahagia. oh. Aku jadi ingin mengenal siapa orang itu. Tidak akan bisa. Hah? Dia jauh di atas langit, tapi juga begitu dekat. Itu adalah kau yang tidak memiliki satupun ingatan tentang Kaisar. Aku dengar bahwa selir baru Kaisar pandai melukis senjata. Apa itu benar? Tentu saja. Ini adalah contoh lukisan yang diperintahkan raja untuk mengantarnya kepada selir Jiu. Orang liar sepertinya berkemampuan dalam segala hal untuk menggoda raja. Bukan cuma identitas tidak jelas. Demi menggoda raja, dia sengaja mendabrakkan diri ke raja sampai jatuh ke air. Kalian bicara apa? Xiao Jiu pintar. Dia sudah beberapa kali menolong raja. Bahkan pria tidak sehebat dia. Kalian sebagai wanita, kenapa mengatakannya seperti itu? Ampuni kami, jenderalnya. Ampuni kami, jenderalnya. Sudah. Di istana berani bicara sembarangan. Kalian cepat pergi. Baiklah. Latar belakang Xiao Jiu ini tidak kunjung ditemukan. Jika dia tinggal di sisi raja, Dia maka... bukan hanya menolong raja, tapi juga menolong. Jika kau mencurigainya, jangan ikut aku lagi. Aku bersalah. Nanti, panggil dia dengan Nona. Ayo, lanjutkan patroli. Baik. Nona, hamba telah memeriksa pavilion Ling Xiao. Tidak mungkin tersimpan batu Lingbi di sana. Apa ini tempat terakhir? Itu benar. Kita sudah cari sekeliling istana raja, tapi masih belum menemukan batu Lingbi. Kalau begitu, tempat yang belum diperiksa adalah kediaman raja dan aula Muning. Tapi kalau ingin masuk ke dalam kediaman raja, hanya Anda yang bisa melakukannya. Nona, kita sudah di negara Chengyu sekian lama, tapi tak sekalipun raja datang ke istana Wanyun. Sedangkan selir Jiu malah begitu mendapat kasih sayangnya. Saat itu di ruang kerja, selir Jiu bersikap seenaknya dan sengaja mengeluarkan lukisan senjatanya untuk dipamerkan pada raja. Nona, daripada terus menunggu, lebih baik mulai menyerah. Baiklah, aku punya rencanaku sendiri.
Beberapa hari ini aku pusing dan baru keluar jalan-jalan. Sinar matahari sangat cerah ya, membuat perasaanku senang. Tentu saja, sifat Nona sangat riang. Tidak akan tahan kalau terus berada di dalam rumah. Lihat, bukankah itu selir Jiu? Salam, Kak. Selir Jiu memang begitu cantik. Pantas saja disayang raja. Kakak terlalu berlebihan. Raja tiba. Salam, Raja. Bangunlah. Terima kasih, Raja. Kegiatan hari ini tidak diikuti orang luar. Santai saja. Kenapa tidak ada Selirwan? Maaf, Raja. Setelah Selirwan mendapat pemberian buah duku dari Anda, dia jadi rindu pada kampung halamannya. Sehingga dia sedih dan kurang enak badan. Karena takut mengganggu Anda, dia pun tidak berani datang dan menyuruh hamba untuk melapor pada Anda. Sejak Selirwan datang ke istana, aku belum pernah mengunjungi istana Wan Yun. Apa ia salah paham? Dan mengira aku sengaja menelantarkannya, sehingga dia sedih? Kalau begitu, sebaiknya Raja pergi ke istana Wanyu. Selirwan datang jauh dari negeri Chong'an. Sekarang dia sedang sakit, pasti membutuhkan orang untuk menemaninya. Baik, kalau begitu aku akan pergi ke sana. Menteri Internal? Berangkat ke istana Wan Yun. Ada apa? Nona baik-baik saja? Kepalaku pusing sekali. Mungkin aku kelelahan. Suasana hatiku tidak berubah. Kenapa tiba-tiba aku tidak enak badan? Jangan-jangan efek hukumannya menjadi berat. Ayo pulang. Hamba akan memapah Anda. Nona, obatnya sudah matang. Apa akan diminum sekarang? Letakkan saja dulu. Aku akan minum setelah agak dingin. Raja tiba. Maaf tidak tahu akan kedatangan Raja sehingga tidak menyambut Anda. Oh, tidak masalah. Kata menteri kau merindukan rumah. Jadi aku datang mengunjungimu. Terima kasih atas perhatian Raja. Aku baik-baik saja. Oh, baguslah. Obat ini... Apa kau sedang merasakan sakit? Tidak. Aku lemah sejak kecil. Ini hanyalah obat penambah kesehatan saja, Raja. Oh, baiklah. Apa ini? Ukiranmu? Betul, Raja. Itu adalah papan rindu. Papan rindu? Benar, di kampung halamanku ada kebiasaan membuat itu untuk orang yang telah meninggal. Manfaatnya untuk mendoakan ketenangan mereka di alam sana. Yang kedua adalah untuk menyampaikan rasa rindu terhadap mereka. Sedangkan papan rindu ini khusus aku buat untuk ibunda. Jadi ibumu sudah meninggal? Sudah. Ibundaku meninggal tidak lama setelah kelahiranku yang mulia. Aku bahkan tidak sempat menjalankan bakti untuknya. Setengah bulan lagi adalah hari peringatan kematiannya. Jadi aku ingin membuatkan papan rindu ini untuk memperingatinya. Aku bisa memahami perasaanmu. Aku juga sama denganmu. Ibunda langsung meninggal setelah melahirkanku. Maafkan kesalahanku yang mulia telah mengungkit kesedihan Raja. Bangunlah. Kau juga jangan terlalu sedih. Itu bisa merusak kesehatanmu. Kalau begitu, hari kelahiranmu akan segera tiba. Iya, setengah bulan lagi. Meski aku kehilangan ibunda sejak kecil, tapi ayahanda sangat menyayangiku dan akan merayakan bersama hari kelahiran. Tahun ini, aku akan menemanimu. Aku masih memiliki urusan. Kau istirahatlah. Terima kasih, Raja.
Selamat, Nona. Semua ini berkatmu yang mencari tahu tentang permaisuri sebelumnya. Oh iya, hari ini kita belum memberi salam kepada Ibu Surisian. Ayo temani aku ya. Baiklah. Salam, Selirwan. Salam, Tuan. Tuan, apa Anda juga datang untuk memberi salam pada Ibu Suri? Aku juga datang untuk mencarimu. Tolong jaga sikapmu, Tuan. Saya adalah selir dari raja. Tidak seharusnya berhubungan dengan orang lain seperti Anda. Saya permisi. Semuanya berjalan lancar. Tidak perlu khawatir. Tuan, saya hanya merindukan keluarga saya. Jadi saya mengirimkan surat. Meskipun Tuan melaporkan kepada raja, saya juga menjelaskan hal yang sama. Mengirim surat rahasia dengan merpati. Pasti raja takkan percaya kalau ini hanyalah surat keluarga biasa. Kita sama-sama orang yang pintar. Untuk apa menutupinya? Tuan, apa maksud Anda ini? Aku tahu, pernikahan aliansi ini pasti ada tujuannya. Sebenarnya, apa tujuan datang ke negara Chengyu? Tuan, Anda begitu memperhatikan segala hal di Istana Selir. Kira-kira apa tujuan Tuan melakukan hal ini? Aku adalah pangeran negara ini. Segala hal yang menyangkut keamanan negara, aku punya hak memeriksanya. Tuan, jika Tuan merasa dapat menuduh saya dengan sebuah surat, langsung saja beritahu raja. Silakan. Karena Selirwan tidak mau terus terang, maka aku takkan bertanya lagi. Tetapi aku ingin memberi saran pada Selirwan agar tidak bertindak sembarangan, atau aku takkan mengampunimu. Tuan, Anda sudah memutuskan untuk mencari tahu lagi ya? Asalkan Selirwan tidak bertindak sesuka hati, aku bersedia berteman denganmu. Karena kau baru datang ke istana ini. Lebih baik menambah satu teman daripada menambah satu musuh, bukan? Nona, sebenarnya apa maksud Tuan tadi? Orang itu mencurigakan. Pasti bukanlah orang baik. Aku juga tidak tahu alasan dia melakukannya. Tapi, kelak kita berdua harus lebih waspada di dalam istana. Nona, Raja baru saja mengunjungi Nona. Segera manfaatkan kesempatan ini. Dekati Raja dan cari batu linggi. Aku sudah bilang jangan buru-buru dulu dan tunggu saatnya. Takutnya Tuan nih sudah tidak sabar menunggu. Jika kau memang bisa, cari tahu saja sendiri ke Aula Muning. Aku tidak akan mencegahmu. Maaf Nona, hamba akan mengikuti Nona. Jadi kalian tidak bisa membuat senjata ini? Lapor Jenderal. Desain senjata ini sangatlah rumit. Aku belum pernah melihatnya. Dengan alat yang dimiliki, kami belum dapat membuatnya. Kalian adalah pandai besi terhandal di seluruh negeri ini. Kemampuan kalian yang hebat menentukan kemampuan negeri ini. Jika kalian tidak mampu membuatnya, bagaimana aku bisa percaya pada pandai besi yang lain? Ini benar-benar. Kalau begitu, kalian teliti cara pembuatannya sesingkat mungkin. Baik. Raja tiba.
Salam kepada Yang Mulia Raja. Bagaimana kondisi tubuhmu hari ini? Terima kasih atas perhatiannya, Raja. Tubuhku sudah mulai pulih. Jika Anda tidak keberatan, bagaimana jika kita makan bersama? Baik. Apa ini lauk khas Chong'an? Benar sekali. Lauk ini bernama ekor merak yang mekar. Ini menandakan kehidupan indah dan makmur. Semoga dua negara kita dapat makmur dan juga damai selalu. Bagus. Ini bagus sekali. Raja, ini adalah bubur chestnut Bogonia. Ini juga makanan khas dari Chong'an. Raja sibuk dengan urusan negara dan kelelahan. Ini semacam obat untuk memulihkan kondisi tubuh. Semoga Raja dapat merasa tenang setelah memakannya. Selirwan sangat baik. Aku jarang datang ke istana Wan Yun, sehingga mengabaikanmu. Jangan berkata seperti itu. Meskipun aku jauh di sini, tapi aku berteman baik dengan yang lainnya. Apalagi dengan adik Jiu. Kami sangat akrab. Biasanya aku mengobrol dengannya, Yang Mulia. Bagus. Apa itu gucin milikmu? Tidak disangka kau hebat dalam alat musik juga. Tidak juga, Yang Mulia. Aku hanya memainkannya dikala merasa bosan saja. Jika Raja berminat, aku bersedia untuk memainkan sebuah lagu untuk Anda. Baik. Selir Jiu pingsan tiba-tiba. Lapor, Raja. Istana Yuhua melapor kalau Selir Jiu pingsan tiba-tiba. Cepat, ayo ke istana Yuhua. Aku akan menemani Anda, Yang Mulia. Tabib, ada apa dengan Nona? Penyakit Selir Jiu ini. Raja tiba. Ada apa dengan Selir Jiu? Kenapa tiba-tiba pingsan? Lapor Raja, kondisi nadi Selir Jiu normal seperti biasanya. Aku tidak menemukan penyebab penyakitnya. Keluar. Baik. Xiao Jiu. Xiao Jiu. Kaisar, Siapa? Raja. Raja, aku bersalah. Aku minta maaf. Yang penting, sekarang kau sudah sadar. Apa yang terjadi? Kau tiba-tiba pingsan? Apa sedang sakit? Pasti karena baru datang ke istana. Jadi kau belum terbiasa. Setiap hari hanya di istana, jadi sakit seperti ini. Istirahatlah beberapa hari ini. Kelak aku akan membawamu ke tempat perburuan. Bagaimana? Tadi kau memanggilku apa? Kaisar? Tatapan mata tidak bisa membohongi siapapun. Dan kalau dilihat, dia benar-benar jatuh cinta padaku. Bai Fengju, Bai Fengju, bagaimana kalau kau merusak cobaan cinta Kaisar lagi? Ini adalah misi.
bukan kejadian asli. Dan ini demi Kaisar, bukan kenyataan. Kau sakit? Ya sudah, berbaring saja. Aku tidak akan pergi. Aku akan menemanimu.